Ya. Nah, jadi memang Human Resources Garuda ini jauh melampaui kebutuhannya. Ini faktanya. Ya. Nah, jadi ada terlalu banyak kita punya karyawan. Makanya kemudian saya memutuskan untuk mengundurkan diri, itu juga salah satunya adalah untuk menjadi simbol gitu, bahwa kita kan masa minta orang untuk mundur, kita sendiri nggak mundur, kan nggak lucu gitu ya. Jadi ya kita sama-sama lah, ini kita sama-sama berkorban untuk Garuda. Kira-kira begitu. Salah satu pemantik kenapa saya mengundurkan diri. Dan sekarang kan setelah saya mundur, memang jumlah komisaris dikurangi dari 5 menjadi 3. Ini lebih bagus. Jadi semua saya rasa harus sampai pada kesadaran bahwa yuk kita selamatin bareng-bareng. Dan menyelamatkan Garuda bareng-bareng hanya bisa dilakukan kalau kita semua mau berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Tribuners, siang ini kita sudah bersama dengan Mbak Zanuba Arifah Hafsoh, atau biasa kita sapa Mbak Yeni, putri dari Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mbak Yeni, perkenalkan saya dengan Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Hidayat, News Manager Tribun Network. Sudah bersama-sama dengan kita Mas Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Juga ada beberapa pemret kami di Tribun Network di daerah. Ada Mas Sulis di Tribun Jambi, ada Mas Jumadi Tribun Manado, dan beberapa reporter kami juga sudah bergabung. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Yeni. Temanya adalah nasib Garuda menurut Mbak Yeni Wahid. Saya ambil kutipan sedikit yang menarik dari saya, yang saya ambil dari Twitter yang Mbak Yeni. Memang sedih sekali, tapi ini adalah upaya kecil saya untuk membantu Garuda agar bisa melakukan efisiensi biaya dan menekan biaya-biaya yang mungkin selama ini terus membebani. Kira-kira topiknya akan seperti itu. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Mas Feby untuk memandu acara ini. Silakan monggo Mas. Baik Tribuners dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton tayangan ini, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang kali ini mendapatkan tamu istimewa. Ya, beliau adalah sebelumnya tercatat sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Terbuka. Beliau sering dipanggil sebagai Mbak Yeni Wahid karena akrab begitu. Bagus dipanggil Mbak supaya tetap kelihatan awet muda meskipun di tengah pandemi COVID-19. Nggak ada hubungannya padahal ya. Baik, nah, Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Feby. Terima kasih Mbak Yeni. Boleh dong Tribuners, penonton, pembaca kita di seluruh wilayah tanah air dan dimanapun mereka berada mengenai bagaimana ceritanya Mbak Yeni ini sampai kesasar jadi Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Terbuka, National Flag Carrier kebanggaan kita. Silakan Mbak. Ya, saya juga nggak tahu itu kalau dari sisi yang lain, tapi dari sisi saya waktu itu memang Mas Erick Thohir kontak saya. Beliau kebetulan membutuhkan sosok perempuan di jajaran komisaris di BUMN. Beliau sudah punya visi agar bisa memberikan lebih banyak lagi porsi untuk perempuan agar lebih tercipta kesetaraan gender ya di dalam tubuh BUMN. Karena sama-sama kita tahu bahwa ketika perempuan diberdayakan, difasilitasi, dan salah satunya misalnya di perusahaan misalnya gitu ya, ini berdasarkan survei ya. Di Australia misalnya, ketika perempuan berada di posisi pengambil keputusan strategis di perusahaan, maka keuntungan perusahaan naik 30%. Itu surveinya begitu. Nah, jadi mungkin Mas Erick melihat itu ya. Jadi beliau kemudian nyari siapa nih yang sosok perempuan yang cocok dengan kebutuhan Garuda pada waktu itu. Memang pas saya masuk ada beberapa hal yang menurut Pak Menteri BUMN harus dibereskan. Salah satunya ya persoalan yang berkaitan dengan gender, lalu juga keseimbangan perspektif ya, perspektif yang lebih seimbang. Soal yaitu relasi gender di dalam tubuh BUMN,
Lalu juga orang yang mungkin punya sedikit background korporasi. Ya. Nah, kebetulan sebelum di Garuda memang saya sudah menjadi komisaris di beberapa perusahaan, jadi cukup punya pengalaman, juga punya bisnis sendiri. Lalu di Amerika juga ketika saya sekolah juga ngambil kelas-kelas, ada beberapa kelas bisnis. Jadi mungkin dipandang dari background itu, beliau lihat cocok. Tapi saya sebetulnya awalnya nggak mau. Oke. Kenapa Mbak nggak maunya? Saya awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau karena Garuda sangat menantang problemnya. Ya, kan semua sudah pada tahu gitu ya, Mbak, ya? Problemnya, aduh menantang sekali ya, gitu ya. Aduh, kok dikasih persoalan, gitu kira-kira begitu. Tapi Mas Derek bilang minta tolong, ya sudah, oke, baiklah, saya akan coba bantu semampu saya, sebisa saya. Jadi itu kira-kira. Saya minta waktu sih waktu itu sama Mas Erik. Saya tanya ibu saya gimana, ya udahlah orang minta tolong dan kemudian ada persoalan di sana, kalau bisa bantu untuk coba carikan solusi, barangkali bisa menolong. Begitu aja sebenarnya, simpel saja sih. Mbak Yeni sebelum masuk atau mengiyakan permintaan Pak Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, apakah melakukan riset kecil-kecilan terkait dengan Garuda, Mbak? Ya pasti. Ya. Dari riset itu apa yang gambaran apa yang didapat oleh Mbak Yeni, Mbak? Langsung lemes. Aduh, problemnya kok kayak gini gitu. Ya. Jadi langsung lemes ya. Langsung lemes lihat problemnya. Nah, cuma lemes dan gemes. Oh gitu ya Mbak ya. Lemes dan gemes, aduh kenapa sih gitu ya. Kenapa sih harus begini, kok sayang sekali. Garuda kan salah satu aset kebanggaan kita sebagai bangsa. Tadi Mas Dewi bilang sebagai national flag carrier kita, Garuda mengudara di mana-mana di seluruh dunia. Nah kalau keluar negeri lihat Garuda itu ada kebanggaan luar biasa. Nah saya sebagai orang yang sering melancong ke mana-mana, naik Garuda beda sama naik maskapai lain. Pasti beda gitu. Mbak Yeni, ketika begitu masuk ke dalam lingkaran dalam PT Garuda Indonesia Terbuka sebagai komisaris independen, apakah Mbak Yeni menemukan sesuatu yang sebelumnya nggak dilihat berdasarkan riset dari luar ini? Iya, problemnya ternyata jauh lebih berat. Kalau boleh diceritakan secara singkat, Mbak, problem yang berat-berat itu apa aja, Mbak? Banyak ya, misalnya laporan keuangan yang harus di restate, lalu kemudian ada temuan-temuan audit yang harus tentu harus disikapi, lalu kemudian budaya kerja yang harus dibenahi, lalu kalau dulu kan persoalan GCG ya, good corporate governance, dulu ada pengelolaan yang mungkin tidak terlalu transparan dalam hal pengaturan macam-macam hal lah. Nah, kemudian juga ternyata ada beberapa rute-rute yang walaupun dulu dipertahankan, kalau dari sisi bisnis nih misalnya ada mekanisme-mekanisme yang kurang pas lah untuk sebuah perusahaan terbuka. Itu yang pelan-pelan kita beresin. Waktu di dalam saya coba bereskan. Juga bersama dengan komisaris yang lain kita mencoba melakukan pembenahan, terutama dari sisi GCG-nya tadi, good corporate governance-nya. Jadi ada akuntabilitas, ada profesionalisme dan lain sebagainya, itu yang selalu kita tekankan. Jangan intrik-intrik dan lain sebagainya. Biasalah perusahaan plat merah kan suka begitu tuh. Nah itu ditinggalkan deh, kalau bisa jangan ke arah sana gitu ya. Nah lalu kemudian juga orientasinya harus profit, bukan cuma sekedar orientasinya harus cuma sekedar cuma masuk kerja, bukan begitu. Nah, jadi mungkin itu yang kesadaran semacam itu yang coba kita bangun pelan-pelan. Lalu kemudian kalau dari sisi bisnis sih kita melakukan banyak upaya-upaya ya untuk membuat plan ke depan seperti apa yang harus dijalankan oleh Garuda. Ya, revitalisasi sisi bisnis, lalu kemudian restrukturisasi sisi keuangannya, karena dulu juga banyak hal-hal yang tidak efisien, Mas. Anak perusahaan yang nggak jelas, cucu perusahaan ini apa sih gitu. Ada cucu perusahaan yang nggak jelas, ini ngapain, melakukan apa. Lalu kemudian ada anak-anak perusahaan yang sifatnya redundant atau pengulangan. Jadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan di bawah Garuda yang sebenarnya sifatnya sama, mirip.
Nah, sebenarnya jauh lebih efektif kalau digabungkan jadi satu, sehingga itu akan mengefisienkan biaya. Kira-kira. Ini contoh-contohnya deh. Ya, Pak Yeni, di dalam perseroan terbatas, posisi komisaris adalah sebagai pengawas, sekaligus orang yang memberikan masukan dan saran. Tapi komisaris tidak mungkin bisa melakukan eksekusi. Ya, yang melakukan eksekusi kan direksi. Pertanyaan saya, apakah saran, masukan, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di Garuda ini selama ini efektif apa enggak, Mbak? Artinya didengarkan oleh direksi apa tidak? Itu pertanyaannya harus ke direksi. Tetapi bahwa memang sebetulnya bisa lebih ditingkatkan lagi, ya. Ada banyak sekali catatan-catatan yang kita berikan. Lalu ada beberapa hal yang sebetulnya sudah sempat disampaikan oleh Dewan Komisaris, yang kalau saja dijalankan dengan lebih tepat waktu oleh direksi, maka dampaknya akan lebih baik, terutama di masa pandemi. Kerugiannya akan jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang kita alami sekarang. Jadi plan besar gitu ya, blueprint, plan terutama menghadapi pandemi ini, asumsi-asumsi yang harus diambil, yang dijadikan dasar pengambilan business planning, pembuatan business planning. Nah, hal semacam itu lalu langkah-langkah yang harus dilakukan segera. Misalnya renegosiasi dengan lessor itu memang kita suka nyubit-nyubit direksi sih, supaya bisa cepat lagi, bisa lebih banyak lagi, bisa lebih galak lagi gitu, misalnya negosiasi dengan lessor gitu ya. Jadi kurang laju gitu ya. Kenapa? Kurang laju untuk melakukan negosiasi gitu. Enggak lah ya, kurang bisa cepat. bisa lebih dikuatkan lagi. Dari Dewan Komisaris kami membantu, bukan cuma sekedar mengingatkan. Walaupun kita tidak bisa melakukan eksekusi, fungsinya juga mengawasi dan mengingatkan, yang memberikan arahan, tapi banyak hal yang kita lakukan untuk memfasilitasi juga. Misalnya kita ketemu dengan KPK, ya. Ini dalam rangka membantu proses renegosiasi dengan lessor dalam kaitan pesawat-pesawat yang dulu, yang pengadaan pesawat yang bermasalah, yang beraroma KKN. Yang sampai sekarang masih menjadi beban buat Garuda. Karena leasing cost masih harus kita tanggung, leasing cost-nya masih ada. Biaya sewanya masih ada sampai sekarang dengan standar yang tinggi. Karena hasil kontrak berbau KKN di masa lalu. Nah, ini kan harus dilakukan renegosiasi. Kita harus negosiasi ulang dengan para lessor. Nah, untuk itu kan harus ada pressure. Pressure-nya kan nggak bisa kalau cuma sekedar korporasi sama korporasi. Dari dulu yang namanya lessor itu selalu punya upper hand atau punya posisi lebih unggul lah. Jadi dia suka menggertak. Kalau kamu macam-macam nggak saya sewain pesawat lagi nih, gitu. Nah, tetapi ada beberapa pesawat kita yang memang karena ada kaitannya dengan kasus korupsi, jadi posisi kita sebenarnya cukup kuat. Nah, ini kan harus ada strategi hukum yang dijalankan, ya, secara komprehensif melibatkan juga aktor-aktor pemerintah. Nah, makanya kemudian kerjasama dengan KPK, Kejaksaan, Kementerian Kehakiman, Kemenkumham maupun Kemenko Polhukam dan kepolisian itu menjadi sangat penting. Itu ya, Pak, ya. Iya, karena ada beberapa misalnya Mas, misalnya pengadaan mesin pesawat atau kasus Rolls-Royce misalnya ya. Itu hubungannya sama pemerintah Inggris. Nah, jadi kita perlu negosiasi antara lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa kita dapat kompensasi juga dari sana. Nah, ini masih ongoing, ini masih berlangsung. Negosiasi semacam itu, pembicaraan semacam itu, dan itu nggak cepat. Sementara COVID-nya cepat. Nah, ini problemnya gitu. Iya. Ya, Mbak, di catatan kita ada 36 lessor yang berhubungan dengan Garuda. Sebagian di antaranya adalah lessor yang bermasalah seperti yang Mbak Yeni sebutkan tuh karena mematok harga kontrak terlalu tinggi, lalu ada unsur kickback lah ya. Kickback dengan para ini. Dan tentu saja menurut yang diketahui oleh Mbak Yeni, sebenarnya kickback ini atau praktek yang tidak bagus ini sebenarnya dimulai sejak kapan sih, Mbak? Waduh, udah lama ya kalau itu. Sudah lama sekali ya berarti ya? Iya, sudah lama sekali. Jadi apa yang terjadi sekarang itu merupakan warisan dari masa lalu ya, bukan
bukan direksi yang sekarang kan ya, betul berarti. Jadi begini, ya betul. Karena misalnya begini, kita punya pesawat ya, namanya CRJ Bombardier. Ya. Kita punya beberapa ya. Pesawat ini nggak cocok sama landscape Indonesia. Ibaratnya bahasa gampangnya kalau diterbangkan kita rugi. Apalagi diparkir lebih rugi lagi. Diterbangkan saja, diterbangkan full capacity gitu ya, penuh semua, rugi. Apalagi diparkir, udah bayar sewa, bayar maintenance, bayar macam-macam, bayar parkir lah segala macam. Nah kita mau ngembaliin, ini kan susah. Ya. Nah ini ada beberapa pesawat kita yang seperti ini. Nah jadi dan sampai sekarang jadi masih jadi beban. Ibaratnya begitu. Ibaratnya gini deh, punya perusahaan Microlab, tapi pesawatnya Lexus dan harus dicicil tiap bulan. Nah, aduh, gimana dong gitu. Mbak Yeni, kira-kira begitu. Mbak Yeni, kalau menurut pengetahuan Mbak Yeni, ngapain sih beli sesuatu yang nggak cocok? Apakah ada pressure atau dorongan dari pihak lain untuk membeli barang yang tidak cocok supaya dapat sesuatu gitu, kira-kira gitu? Itu saya tanya malaikat dulu ya, karena saya juga nggak tahu jawabannya kenapa itu. Tapi itu kan problemnya Indonesia, pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Terjadinya memang sudah lama ini. Udah bertahun-tahun, udah berapa tahun sebelum saya masuk Garuda. Tapi bayangkan dampaknya sampai sekarang, Mas. Gimana coba? Itu pula yang menyebab ada satu analisa bahwa efisiensi di Garuda juga karena banyak jenis pesawat yang dipakai oleh Garuda sehingga dia efisien, pilotnya harus khusus, tidak mungkin diganti-ganti. Apa betul Mbak Yeni? Karena kan pilot itu kan bukan seperti pengemudi mobil ya yang bisa misalnya pakai mobil sedan, bisa pakai mobil yang lainnya, bisa pakai merek apapun gitu. Kalau pilot udah pegang misalnya Boeing gitu, punya spesialisasi. Kemudian dia harus pegang yang lain ATR, itu beda lagi gitu. Jadi harus belajar lagi, harus menjalani training lagi dan trainingnya juga nggak sebentar. Nah begitu pesawatnya nggak ada, nah ini yang problem buat Garuda juga adalah saat ini human resources kita. Jumlah pegawai Garuda yang banyak sekali ya pertama. Lalu kemudian ketika pesawatnya tidak ada, karena sebagian dikembalikan, pilotnya masih ada. Nah ratusan juga. Ini problem-problem semacam ini kan harus dituntaskan semua. Lalu harus seperti apa ini penuntasannya? Dia di apa namanya strategi human resources-nya tuh harus dilakukan, harus jelas mau seperti apa mereka mau dialihkan untuk apa gitu strateginya kira-kira. Mbak Yeni, beberapa waktu belakang ini sudah dilakukan hal-hal untuk mengurangi tingkat kerugian. Di antaranya adalah di bidang ketenaga kerjaan. Garuda memberikan peluang bagi mereka yang ingin pensiun dini dan melakukan apa yang disebut sebagai cuti di luar tanggung jawab perusahaan. Nah, menurut catatan Mbak Yeni, apakah upaya ini bawa ngaruh nggak sih, Mbak, terhadap kondisi keuangan dan beban yang harus ditanggung oleh PT Garuda Indonesia Terbuka? Ya, apapun yang bisa dilakukan untuk memperkecil biaya pasti ada pengaruhnya, apalagi kalau dilakukan dalam jumlah banyak. Nah, jadi memang human resources Garuda ini jauh melampaui kebutuhannya. Ini faktanya. Nah, jadi ada terlalu banyak kita punya karyawan. Makanya kemudian saya memutuskan untuk mengundurkan diri, itu juga salah satunya adalah untuk menjadi simbol gitu, bahwa kita kan masa minta orang untuk mundur, kita sendiri nggak mundur kan nggak lucu gitu ya. Jadi ya kita sama-sama lah, ini kita sama-sama berkorban untuk Garuda. Kira-kira begitu. Salah satu pemantik kenapa saya mengundurkan diri. Dan sekarang kan setelah saya mundur, memang jumlah komisaris dikurangi dari 5 menjadi 3. Ini lebih bagus untuk Garuda di masa pandemi seperti ini. Nanti kalau uangnya sudah banyak, pesawatnya sudah nambah, rutenya sudah bertambah, lalu kemudian jumlah penumpangnya lebih bertambah lagi, maka bisa dipanggil ulang gitu. Gitu. Jadi karyawannya bisa lebih banyak lagi gitu. Tapi ketika krisis seperti ini, ya ibaratnya di rumah tangga. Kita biasa punya asisten rumah tangga ada 5 misalnya. Tahu bapaknya di PHK,
Ya. Nah, nggak bisa menggaji lagi sebanyak itu. Ya otomatis kan ya semua anggota keluarga harus ikut turun tangan. Ibunya masak, bapaknya ikut cuci piring, anaknya ikut nyapu dan lain sebagainya. Udah nggak bisa ngandalin yang lain. Nah, biaya harus dikecilkan kan kira-kira begitu. Namanya suasana prihatin. Nanti kalau bapaknya dapat jabatan lagi, ya boleh kita mau menggaji 10 orang, 9 orang, 18 orang, monggo aja gitu. Ya. Mbak Yeni, ngomong-ngomong nih, dengan mundurnya Mbak Yeni jadi komisaris ini, berapa beban biaya Garuda yang terkurangi, Mbak? Biaya untuk komisaris, ya kan? Komisaris yang mundur bukan cuma saya kan, yang dikurangi jumlahnya. Ya, dua. Direksi juga dikurangi. Ya. Ya, saya tidak punya keleluasaan untuk mendisclose standar salary dari orang lain. Jadi bukan privilege saya untuk mengungkapkan itu. Tapi bisa dilihat dari laporan keuangan Garuda nantinya ketika sudah di-disclose ke publik setiap RUPS, kan di situ ada cost untuk human resources, untuk karyawan berapa dan lain sebagainya, bisa dilihat itu semua, Mas. Tapi memang Mbak Yeni tidak diizinkan untuk menyampaikan berapa sih sebenarnya honornya Mbak Yeni selama jadi komisaris, itu nggak boleh ya, Pak? Standar menurut saya. Kalau buat saya pribadi gitu ya, mungkin tapi untuk rata-rata orang Indonesia cukup tinggi, cukup tinggi. Jadi buat saya sih sebetulnya ya tergantung ya. Untuk perusahaan swasta tergantung perusahaannya sih, Mas. Perusahaan saya memang duduk di beberapa perusahaan sebelum Garuda juga gitu ya. Jadi ya cukup mengerti standar. Macam-macam, itu range-nya juga macam-macam, ya. Nah, kemudian dan standar itu juga beda-beda. Komisaris utama, komisaris independen juga akan beda, direksi, direktur sama ini juga beda semua gitu ya. Nah, yang paling penting bahwa semua itu akan punya kontribusi walaupun kecil untuk pengurangan biaya karena dalam cost structure kita, dalam struktur biaya kita untuk biaya pegawai itu sekitar 20 juta US per bulan. Gitu, itu costnya segitu ya. Jadi kalau Garuda ini ngomongnya udah US sih, Mas. Kadang-kadang aku juga bingung awalnya juga ini. Tapi sekarang udah kebiasa. Iya. Mbak Yeni, cost terbesar tetap dari leasing. Oh, leasing ya, sewa pesawat ya, Mbak ya? Iya, betul. Makanya ini yang harus dikejar. Nah, cost terbesar leasing itu kita pernah sampai sebulan tuh 75 juta per bulan. 75 juta dolar US ya? Iya, per bulannya. Ya. Nah sekarang sebetulnya ketika kita melakukan renegosiasi terus-menerus, ini kan upaya ini terus ongoing, sedang berlangsung ya, tapi sudah ada progres. Nah, mungkin tadi ditanya ini Garuda ke depannya seperti apa? Ya kalau ini kita sudah bikin blueprint-nya ke depan harus seperti apa, restrukturisasi yang harus dilakukan seperti apa, revitalisasinya di bidang apa saja gitu ya. Nah kalau plan itu dijalankan gitu ya, maka sebetulnya Garuda kansnya cukup besar. Gitu. Nah, untuk tetap mengudara dan harus kita bantu, harus kita pertahankan untuk bisa tetap mengudara. Nah, sekarang waktu saya masih di sana, kita sudah berhasil menghemat untuk leasing cost saja per bulannya itu sekitar 200 miliaran lah mungkin sebulan. Lebih dari itu malah. Itu hanya untuk biaya sewa. Itu yang sudah kita lakukan. Cost untuk pegawai itu juga turun banyak waktu itu, beberapa juta dolar juga turun gitu ya. Nah ini memang hal-hal yang ada beberapa allowance atau tunjangan-tunjangan yang sebetulnya tidak seharusnya bisa dialihkan dulu, sebetulnya itu bisa tidak usah dilakukan sekarang, nunggu sampai Garuda bisa lebih sehat lagi. Nah ini juga yang sedang kita push. Lalu juga ada misalnya Mas, kalau saya kemarin salah satu hal yang saya cukup fokus, saya minta ada migrasi sistem IT kita, karena ada migrasi sistem IT Garuda waktu itu masih cukup, menurut saya terlalu mahal, terlalu mahal, jadi dan ini hubungannya sama passenger service system kita. Jadi kita memakai sistem IT yang menggunakan sistem yang namanya GDS, Global Distribution System. Itu agak mahal sewanya.
Padahal banyak airlines lain yang sudah mulai beralih ya sistemnya menuju sistem baru yang lebih efisien dan juga lebih memberikan proteksi terhadap data pelanggan, dan data pelanggan menjadi milik dari airlines. Itu namanya NDC, New Distribution Capability, gitu ya. Itu saya post memang. Itu kalau bisa kita lakukan penghematan. Itu kalau bisa diubah ya, migrasinya berhasil, itu penghematan bisa 1 triliun setahun, Mas. Ya. Lumayan ya, Mbak ya. Lumayan banget toh kalau 1 triliun setahun ya, beli bakso ya. 3 lapangan penuh. Mbak Yeni, disebut bahwa Garuda pada saat ini setiap bulan tuh merugi kurang lebih lah ya 1 triliun rupiah. Ketika Mbak Yeni berada di dalam, ya, apakah kerugian ini 1 triliun per bulan ini sudah berlangsung, Mbak? Ini kan karena pandemi ya. Ya. Karena pandemi awalnya juga nggak seperti ini. Ya. Pandemi bagaimana? Jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Sementara biaya-biaya tadi kan udah tahu biaya sewa. Biaya sewa tetap harus nyewa pesawat. Ada maintenance reserve. Mau dipakai harus bayar ya. Ya, harus disewa kan gitu. Ya. Lalu kemudian ada biaya maintenance reserve ya, ada itu juga harus dibayarkan. Itu juga tinggi. Itu sekitar 15 juta per bulan. Ya, lalu kemudian ada kalau terbang ya, fuel cost-nya juga tinggi kita 75 juta per bulan. Harga biaya aftur ya. Nah, ini kita pesawatnya penuh nggak penuh, kan bensinnya afturnya tetap penuh. Ya. Ngisinya tetap bayar. Ya. Bayangkan dengan segala macam biaya fix, tetap masukannya nggak ada. Gitu, Mas. Ya. Mbak Yeni, ini ada beberapa skenario atau opsi yang menjadi pembahasan di sejumlah pihak. Yang pertama adalah opsi pemerintah terus menyuntikkan ekuitas ke Garuda, seperti kasusnya Singapore Airlines, suntik sama pemerintah. Yang kedua adalah Garuda itu melakukan upaya hukum berupa kepailitan atau pilot. Lalu ketiga, Garuda melakukan restrukturisasi. Lalu kemudian pemerintah membuat maskapai baru, ya, nasional flag carrier baru. Garuda biarlah menjadi masa lalu untuk merestrukturisasi dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah melikuidasi atau membubarkan PT Garuda Indonesia, sehingga kita tidak menyerahkan ke swasta, sehingga kita tidak lagi memiliki national flag carrier. Kalau menurut Mbak Yeni, pilihan-pilihan ini yang lebih reasonable yang mana, Mbak Yeni? Airlines di masa pandemi cuma punya 2 opsi, mau dibiarkan mati atau mau dibantu oleh pemerintahnya, hanya itu aja. Oh gitu. Iya. Kalau yang kita lihat selama pandemi ini, berapa banyak airlines sudah berguguran. Tahun 2021 aja lebih dari 10 airlines di seluruh dunia. Ya kan? Nah kalau disuntik ya memang nggak bisa. Kalau memang mau dibantu ya harus disuntik dana. Nah yang menarik ya misalnya tadi disebut Singapore Airlines. Singapore Airlines itu dapat suntikan dana $11 billion. 11 miliar dolar dari pemerintahnya. 11 miliar dolar, ya. Ya, lalu kemudian kayak Qatar Airways itu lebih dari $2 billion. Hampir $2 billion. Lalu kemudian Emirat itu antara 2 sampai 3, saya lupa ininya. Jadi ini angka-angkanya cukup tinggi gitu ya. Garuda pernah diketuk di DPR juga disetujui, kita pernah mengajukan gitu ya biaya bantuan gitu dalam bentuk MCB ya. Itu ya cuma sekitar 500 juta saja. Jadi jauh sekali dibandingkan Singapore Airlines. Itu pun yang keluar cuma 1 triliun. Gitu ya kira-kira gitu. Jadi 11 triliun itu berapa sih ya? Mungkin sekitar 40 triliun. Ya, lebih dari 140 triliun lah gitu. Nah, Garuda diketoknya 8,5 triliun, turunnya 1 triliun. Nah, ya sudah habis sebulan, Mas. Iya. Nah, kalau soal opsi yang diambil itu domainnya pemerintah, ya tentunya domain pemerintah. Cuma kalau saya boleh
sebagai warga, saya sekarang sudah warga negara Indonesia lah ya. Kalau pemerintah mau melakukan penyuntikan ya dana, tentu harus dibarengi dengan komitmen dari seluruh manajemen untuk melakukan apa yang terbaik buat perusahaan sehingga perusahaan bisa segera pulih kembali. Nah, itu komitmennya harus jalan ya. Nah, dan langkah-langkah pahitnya harus dilakukan oleh semua. Jadi kita melakukan restrukturisasi, kita melakukan renegosiasi dengan lessor ya, kemudian kita sendiri juga harus menelan pil pahit. Kita minta mereka untuk melakukan haircut, kita minta mereka untuk ngapus utang, kita sendiri juga harus melakukan harus ikut melakukan perubahan gaya hidup. Nah, yang saya lakukan itu adalah bagian dari memberikan simbolisasi kepada para lessor bahwa ini loh upaya kita untuk untuk memberikan pesan. Kami juga mau menelan pil pahit kok. Jadi tolong dong kamu juga lakukan hal yang benar. Nah, salah satu hal nih misalnya yang sekarang sedang di push gitu ya, mengubah leasing cost kita strukturnya. Jadi sistemnya. Kalau dulu kan sistemnya bulanan bayarnya, dihitungnya ya, pokoknya mau dipakai berapa jam, mau dipakai nggak dipakai tetap bayar sewa kan gitu kira-kira. Nah ini di-push untuk diubah sistemnya jadi yang namanya power by the hour. Jadi per jam. Jam-jam. Kita pakainya berapa? 5 jam ya kita bayar 5 jam. Oh, sesuai dengan pemakaian ya, Mbak ya. Iya, lessornya mau nggak? Ya alot, masih alot. Tapi kalau bisa itu akan sangat menghemat. Nah ini contoh-contohnya ini yang sedang dilakukan. Iya. Yalah Mbak, alat uang mereka sudah terbiasa establish, mau dipakai nggak dipakai bayar kan enak. Iya betul. Tapi ini momennya sekarang pandemi karena ini force major. Ini di luar ini kita gitu. Karena kalau Garuda sampai pilot pun mereka nggak dapat apa-apa. Jadi semua saya rasa harus sampai pada kesadaran bahwa yuk kita selamatin bareng-bareng. Dan menyelamatkan Garuda bareng-bareng hanya bisa dilakukan kalau kita semua mau berkorban. Kira-kira begitu. Pemerintah juga harus berkorban loh. Oh iya, betul. Mbak Yeni, ini ada pertanyaan dari teman pemimpin redaksi Tribun Jambi. Begini pertanyaannya, saya bacakan ya. Ya, baik. Apakah Mbak Yeni merasa ditarik menjadi komisaris independen di Garuda hanya sebagai bemper politik saja? Ini perlu pencerahan karena ada anggapan ditariknya sebuah tokoh yang dikenal di masyarakat, terutama yang punya basis politik yang kuat, hanya sebagai bemper politik. Iya atau tidak, Mbak? Kalau saya agak tersinggung kalau dibilang bemper politik, karena itu mengasumsikan saya bukan orang yang bisa kerja. Oh iya. Iya, karena saya menganggap diri saya cukup profesional, latar belakang saya, track record saya sebetulnya cukup, ya ada jejak. Ada track record-nya ya Mbak ya di korporasi ya. Iya. Jadi kalau cuma dibilang sebagai bemper politik kok itu asumsinya ya di situ cuma duduk sebagai pemanis saja gitu ya. Nah kalau saya pribadi begitu, saya tidak tahu kenapa saya diangkat. Ya, saya nggak bisa menebak hatinya Pak Erick Thohir, tetapi itu yang waktu itu yang beliau meminta untuk melakukan pemenahan ya, dan itu saya langsung lakukan segera. Jadi waktu saya masuk memang ada kasus-kasus skandal-skandal lah yang menyangkut dengan awak kabin kita gitu ya, yang cukup menyita perhatian masyarakat. Itu segera saya bereskan. Saya pompa kembali semangatnya para awak kabin kita agar bisa memberikan pelayanan dengan baik gitu ya. Kita semua sama-sama bertekad untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal lagi dan bisa kembali menyabet gelar the best cabin crew in the world. Karena Garuda 5 tahun berturut-turut menyabet gelar sebagai awak kabin terbaik di dunia. Dan kita punya kok kemampuan itu. Para awak kabin kita punya kemampuan itu. Nah, jadi kami saya bekerja sama dengan mereka, mencoba untuk membangkitkan semangat mereka, dan awak kabin Garuda itu luar biasa. Pengorbanan mereka luar biasa. Banyak sekali yang datang, yang mengungkapkan apa yang bisa saya lakukan, Bu, untuk membantu Garuda. Saya mesti berkorban seperti apa. Itu saya terharu sekali. Karena gaji mereka sebetulnya juga nggak tinggi-tinggi sekali. Tapi demi kecintaan pada Garuda, demi keinginan untuk menyelamatkan Garuda, mereka bahkan mau berkorban. Dirumahkan nggak apa-apa, nggak digaji nggak apa-apa.
asal Garuda tetap bisa terbang dan kami suatu saat bisa terbang lagi bersama Garuda. Saya sampai mau nangis kalau mendengar cerita-cerita mereka seperti itu gitu. Sering banget, ya Allah, ini mereka luar biasa kecintaannya gitu. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Menurut saya ini aset paling berharga dari Garuda, bukan pesawatnya. Ya. Aset paling berharga dari Garuda adalah manusia-manusianya. Awak kabinnya, pilot-pilotnya. Nah, ini dibutuhkan kesadaran, lebih banyak lagi kesadaran yang merata dari semua pihak gitu ya. Untuk ya kita semua memang sekarang ya harus berkorban semua lah, mengubah gaya hidup dulu lah. Nah, awak kabin Garuda menjadi contoh bagi kita semua. Saya sendiri mundur juga karena merasa malu juga nih, kalau awak kabin aja mau berkorban, masa saya nggak berani berkorban, kan kira-kira begitu. Ya. Oke, Mbak. Mbak, ini ada Kementerian BUMN sempat mencoba untuk merumuskan 3 persoalan yang dihadapi Garuda. 2 persoalan tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu soal leisure dan mahalnya sewa pesawat. Kedua, terlalu banyak jenis pesawat. Yang ketiga ini, Mbak, menurut Kementerian BUMN adalah kesalahan model bisnis. Model bisnisnya menurut... Sorry, dari keputus. Yang kedua apa, Mas, tadi? Yang kedua, terlalu banyak jenis pesawat. Tadi juga sudah dijelaskan iya. Mbak Yeni. Yang ketiga adalah kesalahan model bisnis, Mbak. Apa yang dimaksud kesalahan model bisnis adalah Garuda ini melayani penerbangan internasional ini nanggung gitu loh, Pak. Tetapi di dalam negeri yang seharusnya menjadi frekuensi penerbangan yang lebih bagus, karena 70% perjalanan yang dilayani Garuda ini sebenarnya perjalanan dalam negeri. Menurut Mbak Yeni yang pengalaman sering naik Garuda ke luar negeri, ada banyak orang menyebut Garuda ini kalau melayani penerbangan internasional nanggung gitu. Misalkan penerbangan dari Jakarta ke London baru 2 hari sekali baru terbang. Iya. Padahal lawannya sehari bisa 5 kali. Gimana Mbak Yeni ini pendapatnya? Iya, jadi persoalan Garuda adalah memang kita tidak cukup punya banyak penumpang dari luar ya, yang masuk ke Indonesia itu kurang. Lebih banyak kita bawa penumpang ke luar negeri. Ya. Nah, jadi ini problemnya banyak sekali rute-rute kita yang rugi gara-gara itu. Ya, jadi kesananya penuh, baliknya nggak ada, padahal kosnya sama dong, gitu. Ya. Nah, jadi ada rute-rute yang memang harus di streamline, harus dikaji ulang, apakah dia cukup menguntungkan atau tidak. Ya. Nah, ini sekarang sedang dilakukan juga. Jadi kita nggak bisa ya menjalankan perusahaan itu hanya karena semata-mata kebanggaan saja, semata-mata keinginan saja. Harus dilihat juga, ini bisa sustainable nggak? Bisa untung atau tidak. Kalau nggak untung, lama-lama kan akan rugi terus. Ya. Nah, jadi ada banyak rute-rute yang memang tidak untung, termasuk salah satunya rute London itu. Ya. Karena itulah. Nah, tapi ke depan harus diubah model bisnisnya. Jadi kita memang harus melakukan code sharing dengan airlines lain yang memang dia menguasai above the water. Jadi ada jenis airlines yang memang menguasai rute-rute tertentu ya. Nah, kita menjadi mitra mereka. Untuk menerbangkan, terutama untuk domestik atau untuk flight lainnya. Misalnya kita mau ke Amerika, kita mau partneran sama siapalah, mau sama Delta, sama United atau apalah gitu ya. Kita bisa terbang dari Jakarta sampai, let's say, kemana, mau ke Tokyo. Itu kita terbangkan. Dan dari Tokyo ke Amerikanya, kita kerja sama mereka. Ini contohnya. Atau misalnya kita mau kerjasama dengan Emirates gitu ya. Juga sama. Jadi kita berhenti transit di Dubai. Lalu kemudian dari sana, bisa dilanjutkan kemana lagi misalnya gitu, atau kalau Dubai udah ini sih susah ya, tapi intinya atau dari Dubai ke Jakarta lalu kemudian penumpang mau ke Bali atau kemana-mana bisa pakai Garuda. Ya. Nah, yang kayak gini-gini nih Mas, ini memang agak tricky karena ini memang membutuhkan pengetahuan dan jaringan yang luas, terutama di dunia penerbangan. Ya. Nah, perkawanan juga sebetulnya. Ya. Jadi harus kenal orang, ya macam-macam lah airlines lain sehingga kemudian bisa membuat kerjasama yang saling menguntungkan. Dan saya rasa memang arahnya ke depan akan seperti itu. Ada code sharing itu akan menjadi jauh lebih sama seperti negara. Negara sekarang lebih banyak meninggalkan sistem multilateralism. Jadi kerjasama banyak negara itu ditinggalkan, tapi lebih banyak fokusnya ke bilateral relations. Misalnya kita kerja sama Brazil,
tuker-tukeran apa gitu ya, kacang kedelai yang dibutuhkan oleh Indonesia gitu kan, misalnya Indonesia kirim apa untuk Brasil, lebih ke arah sana daripada rame-rame terus banyak libatin banyak pihak gitu. Itu biasa lebih murah dan lebih menguntungkan. Ya. Baik, ini saya terakhir sebelum nanti Mas Dayat bertanya, Mbak Yeni sepanjang menjadi komisaris independen, ya, kenangan apa yang tidak terlupakan Mbak Yeni bergabung di dalam manajemen PT Garuda Indonesia terutama? Apa yang tidak bisa terlupakan? Bisa yang lucu, bisa yang unik gitu Mbak? Banyak sih. Manajemen Garuda itu orangnya baik-baik. Oh gitu ya. Dan kita kerjanya itu ini sekali ya, terus terang kerjanya berat sekali. Waktunya juga, waktu saya habis gitu. Sampai suami saya bilang, kamu serius amat sih ngurusin Garuda. Komisaris rasa direksi. Papat mulut tiap hari. Iya. Lucu juga sih kadang-kadang suka bercanda-bercanda, suka ini. Terus pernah ada Zoom meeting sama komisaris. Kan karena hampir tiap hari Zoom meeting. Lalu ada komisaris yang kelupaan, cuma pakai atasnya sih rapi. Ya kayak Mas Ferdi begini rapi. Gitu. Begitu dia lupa dia ngambil kopi, kelihatan pakai celana pendek kayak gitu lah. Lucu-lucunya sih kayak gitu-gitu aja. Terus apa ya? Ya keakraban di antara kita semua punya, saya merasa kita punya passion yang sama. Walaupun pusing, walaupun stres dengan Garuda, stresnya luar biasa. Tapi cinta, gimana sih kalau udah terlanjur cinta ya? Jadi saya juga sedih ninggalin Garuda gitu, karena masalah banget gitu, bikin stres banget, tapi sedih gitu ninggalin. Itulah kira-kira. Ya, Mas Dayat dipersilakan kalau ada tambahan monggo. Ya sedikit aja sebelum nanti dilanjutkan mungkin teman dari Pemprov Tribun yang lain. Mbak, saya ambil ini stres dan stresnya luar biasa nih Mbak Yeni. Cuma tadi Mbak Yeni belum kasih input ke kita tentang koordinasi dengan pihak-pihak penegak hukum, dengan KPK, dengan Kejaksaan, dengan Kementerian Hukum dan HAM. Itu kemudian apa yang dihasilkan, Mbak? Dengan koordinasi itu untuk memperbaiki kinerja Garuda. Kalau kita boleh tahu apa kira-kira yang mungkin publik juga harus tahu terkait koordinasi dengan penegak hukum. Ya, kalau koordinasi dengan penegak hukum pertama ada dua tujuan, ya, internal dan eksternal. Tujuan internal adalah memberikan pesan yang kuat bahwa tidak boleh lagi ada yang kipengki di dalam Garuda. Semua harus transparan, semua harus melakukan, yaitu good corporate governance harus ditegakkan, ya. Semuanya jelas, nggak ada lagi aneh-aneh gitu ya. Nggak bisa lagi tuh terus kemudian penyelundupan Brompton apa segala, nggak boleh gitu ya. Lalu apalagi ya secara internal itu nggak boleh main-main lagi, kargo nggak boleh dimain-mainin lagi misalnya gitu ya. Jadi ini pesan yang kuat ke dalam tubuh Garuda sendiri. Nah, tetapi ke eksternal kita memberikan pesan kepada lessor bahwa loh, pesawat yang kamu sewakan kepada kami itu punya muatan KKN, sehingga kalau kita teruskan kamu juga bisa kena loh, ada konsekuensi hukumnya untuk kalian gitu kira-kira. Itu pesannya ke lessor. Nah, jadi mari kita coba settle. Nah, untuk Rolls-Royce dan lain sebagainya itu masuk ke Kementerian Kehakimannya ke Kementerian Kehakimannya UK, Inggris. Dan kemudian memang pemerintah Inggris bertindak sigap juga dan didenda Rolls-Royce-nya cukup tinggi. Nah, sekarang kita negosiasi agar kita bisa mendapatkan juga kompensasi atas biaya-biaya yang telah terjadi, atas kerugian yang telah kita derita gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kemudian ini pressure lah kepada lessor yang lain gitu, bahwa minimal kita bisa ngembaliin pesawat yang kita nggak bisa pakai, kita kembalikan. Nah, kalau nggak bisa dikembalikan ya kasusnya kita harus jalan gitu. Satu lagi Mbak, tadi Mbak jelaskan banyak cucu-cucu perusahaan itu sekarang nasibnya gimana tuh para cucu-cucu itu Mbak? Ya memang harus direstrukturisasi karena nggak jalan juga dan hanya menjadi beban buat perusahaan karena buat holding ya, buat induk perusahaan gitu, karena rugi juga. Jadi padahal biaya kosnya juga tinggi buat mereka.
Jadi kan harus disubsidi terus. Nah, ini kan nggak boleh. Nah, harus direstrukturisasi. Nah, itu harus ada jelas gitu ya. Jadi direksi sekarang harus melakukan salah satunya itu perampingan usaha ya, lalu kemudian aset-aset yang sifatnya non-core, yang tidak ada kaitannya, itu lebih baik mungkin ya diserahkan kembali kepada BUMN untuk bisa dijadikan sebagai tambahan modal buat Garuda misalnya gitu. Daripada nggak kepakai juga, kita juga pusing, kita punya macam-macam hal yang nggak jelas gitu ya. Kalau gedung kita harus bayar pajaknya, tetapi gedungnya nggak kepake, buat apa? Jadi lebih baik kita streamline aja semuanya gitu. Jadi non-core asset bisa dilepas. Lalu kemudian apalagi ya? Tadi restrukturisasi anak perusahaan, lalu juga bisnis kargo. Ini salah satu bisnis kargo tadi saya sempat nyebut ya. Itu menjadi salah satu fokus. Harus ada di refocus gitu ya. Jadi ada fokus. Kita salah satu fokusnya harus ke kargo karena sekarang dengan pandemi orang ternyata lebih banyak ngirim-ngirim barang. Nah, ini lukratif gitu. Jadi punya potensi besar. Nah, kalau ini bisa kita tingkatkan lagi, sekarang ini sudah naik. Naiknya jauh melebihi target kita. Jadi kita genjot betul memang saat ini untuk kargo. Pendapatannya naik berkali-kali lipat, tapi yang memang tetap belum bisa menyaingi pendapatan dari penumpang. Nah, ke depan rencananya ada beberapa pesawat yang akan diubah menjadi khusus pesawat kargo. Tapi untuk merefitting pesawat itu juga punya cost pertama dan butuh waktu. Kalau sekarang kan kita memakai belly pesawat nih, perutnya pesawat aja untuk angkut barang. Nah, tapi kalau mau fokus hanya pesawat kargo berarti kursi penumpangnya dihilangin. Nah, itu butuh waktu pasti. Nah, ini contoh-contohnya nih. Nah, jadi banyaklah yang sebetulnya akan dilakukan gitu ya, sudah menjadi ini kita, sudah menjadi blueprint ke depan gitu ya. Lalu juga kemudian ya tadi itu ya, streamlining fleet kita seperti apa yang tadi dikatakan pesawatnya macam-macam banget sih, ini udah kayak warung aja semua ada gitu kan. Nah, harus juga yang lebih efisien ke depan. Yang jumlahnya yang pesawatnya mirip itu. Atau memang sesuai kebutuhan perlu berapa wide body, perlu berapa untuk daerah-daerah perintis. Oke lah, ATR masih bisa kita pertahankan, udah terlanjur punya gitu kan misalnya nih, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa lain misalnya purchase ke depannya ya harus betul-betul dipikirkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan ditentukan oleh tangan-tangan di belakang layar yang mengatur pembelian. Nah, kira-kira begitu. Nggak boleh lagi tuh gitu. Iya. Pak Yeni ini ternyata detail juga Pak melihat PT Garuda Indonesia Terbuka ini. Cocok memang jadi komisaris independen. Mbak, kita sudah berada di penghujung ngobrol kita. Nah, sebelum kita closing, kami berharap Mbak Yeni menyampaikan closing statement terutama harapan kepada direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia Terbuka hasil dari RUPS pada Jumat 13 Agustus 2021 yang lalu. Monggo, Mbak. Kalau target bisnis itu jelas banget. Mereka sudah tahu semua lah. EBITDA harus positif. Ini contoh-contohnya. Load factor harus dinaikkan. Ya kalau bisa syukur-syukur pada akhirnya nanti setelah pandemi nggak terjadi sudah selesai harus di atas 80%. Lalu kemudian juga ada optimizing price-nya gitu. Harga kita harus jelas juga gitu. Jangan harus pas gitu ya. Sesuai pasar, kemudian juga kita streamlining, fixed cost harus diturunkan, itu sudah pasti jelas gitu ya. Lalu kemudian fleet-nya harus dioptimalkan tadi, kalau bisa tadi itu yang power by the hour harus dikejar. Lalu kemudian harus ada finalisasi strategi untuk human resources-nya mau seperti apa. Lalu renegosiasi lessornya harus diuber lagi sebesar-besar harus kira-kira begitu. Jadi ini semua membutuhkan pengorbanan. Ya, tapi saya rasa teman-teman, saya yakin ya harus kita kuatkan terus, harus terus dikuatkan. Lalu tadi itu ya migrasi sistem IT itu saya ingatkan. Karena ke depan kalau kita masih tetap pakai sistem yang lama ya akan nggak efisien gitu. Nah, memang butuh waktu, saya tahu, semua butuh waktu. Nah, kita tugasnya kan ngingetin, walaupun dari luar, saya tetap akan bantu untuk ngingetin teman-teman lah. Nah, yang paling penting mungkin
saya cuma mengatakan walaupun saya di luar, saya tetap available, akan tetap membantu Garuda dengan pikiran-pikiran saya, dengan tenaga saya. Jadi anytime, misalnya direksi butuh support, mereka tahu bahwa mereka tetap bisa kontak saya. Dan bukan cuma direksi, semua pegawai Garuda ada masalah di Garuda, misalnya ada cabin crew atau apalah misalnya gitu ya, ada pilot bermasalah, monggo silakan, masih bisa kontak saya. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Pak Yeni Wahid. Selama 1 jam kita sudah mendapatkan insight yang luar biasa mengenai masalah di PT Garuda Tbk yang bukan mudah, bukan kaleng-kaleng, tapi sangat complicated. Oleh karena itu, Mbak Yeni, terima kasih banyak telah bersama-sama dengan kami. Ya, semoga Mbak Yeni selalu dalam kondisi sehat. Saya kembalikan ke Mas Dev. Ya, mudah-mudahan Pak Menteri BUMN mendengar ini curahan hatinya Mbak Yeni gitu ya. Mbak Yeni lemes, gemes, stres luar biasa. Suasana Garuda sedang prihatin kalau kata Mbak Yeni. Mbak Yeni menggambarkan kondisi Garuda saat ini yang memang harus dilakukan perbaikan di semua lini. Karyawan yang terlalu banyak. Dan penyelamatan, Mas Dayan. Ya, untuk penyelamatan, budaya kerja yang juga harus diperbaiki. Sistem IT pun juga harus diperbaiki. Dan Mbak Yeni menekankan bahwa dirinya mundur bukan karena tidak mau ikut membenahi Garuda, tetapi lebih didasari pada efisiensi kepada perusahaan yang diharapkan bisnisnya menjadi lebih baik lagi pasca kita bisa keluar dari situasi pandemi sampai saat ini. Kira-kira begitu pesan moralnya Mbak Yeni. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi, salam sehat selalu untuk Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.